juga masih di awal, jadi kita flashback lagi ya, mereview apa yang sudah pernah dipelajari. Balaghah ya, balaghah itu kalau menurut bahasa kan artinya sampai. Nah, kalau menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara mengungkapkan sesuatu sesuai dengan situasi dan kondisi. Balaghah sendiri terbagi menjadi 3, ilmu bayan, ma'ani, dan badi. Pernah saya sampaikan bahwa pembagian ini ya, ini setelah ada usaha dari Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani untuk mengumpulkan masing-masing kaidah tersebut ya. Kemudian diteruskan oleh Imam As-Sakaki ya kemarin, ada ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi. Kemudian masuk di bawahnya ini yang bagian-bagian ini. Nah, jadi kalau dulu ulama itu taunya cara membuat kalimat seperti ini, dan kemudian dijadikan nama bahwa itu namanya tasbih sesuai dengan aturan seperti ini. Ada ulama yang suka membuat kalimat yang seperti ini, kemudian dibuat aturan, dibuat kaidah-kaidah, kemudian itu disebut dengan poster dan sebagainya. Nah, pembagian ini juga saya pernah sampaikan bahwa menurut ulama modern ya, pembagian ini lebih didahulukan adalah ilmu bayan, yang di dalamnya ada tasbih, majaz isti'arah, majaz mursal, dan kinayah. Itu sebabnya mengapa kalian juga belajar tentang ilmu bayan terlebih dahulu. Kenapa? Karena pembahasan dari ilmu bayan itu lebih simpel, lebih sedikit, dan lebih menarik, dengan keyakinan bahwa setiap orang yang belajar itu jadi akan lebih tertarik, lebih paham, dan lebih mudah untuk mempelajari. Kemudian yang kedua, ilmu ma'ani dijadikan bagian kedua setelah ilmu bayan, karena memang pembahasan ilmu ma'ani itu lebih banyak ya, lebih banyak. Baru kemudian ilmu badi. Kalau ulama dahulu mendahulukan ilmu ma'ani, kenapa? Prinsipnya karena orang mau belajar tentang cara membuat kalimat itu ya harus paham maknanya dulu, dan itu banyak dibahas dalam ilmu ma'ani. Kemudian baru ilmu bayan dan ilmu badi. Apapun itu yang penting kita mempelajari ilmu balaghah, mau bayan dulu apa ilmu ma'ani dulu itu nggak masalah. Dan sekarang kita tentang ilmu ma'ani. Ilmu bayan sendiri ada tasbih, ada majaz isti'arah, ada majaz mursal, dan al-kinayah. Mudah-mudahan kalian masih paham di pelajaran di semester yang lalu ya tentang ilmu bayan. Yang kedua ilmu ma'ani, ini akan kita bahas di semester ini. Di sini ada kalam khobar dan kalam insya. Apa itu kalam khobar, apa itu kalam insya. Yang kedua ada al-qasru. Kemudian yang ketiga ada fasal wasal, dan yang keempat ada kalam itnab, ijaz, dan al-musawah. Ini akan kita bahas. Kelihatannya sedikit tapi pembahasan ini akan banyak sekali. Pada kitab-kitab yang lain, terutama di kitab-kitab yang lama ya, kitab-kitab kuno, pembahasan tentang ilmu ma'ani itu lebih dari ini. Jadi tidak hanya 4. Tapi menurut ulama-ulama modern sekarang ini, siswa atau murid ya yang mempelajari ilmu balaghah itu cukup mengetahui tentang ini ya. Nanti kalau ingin memahami lebih lanjut ya pelajari lagi lebih lanjut di kitab-kitab yang lain. Dan terakhir ada ilmu badi. Ilmu badi ini ada muhasinat al-lafziyah dan al-muhasinat al-ma'nawiyah. Kalian bisa lihat di PDF yang pernah saya kirim, pembagian-pembagian tentang al-balaghah juga lengkap dengan contoh-contohnya. Sambil dilihat saya akan menjelaskan, begitu ya. Nah, pembahasan tentang ilmu ma'aninya yang kita mulai dengan kalam khobar dan kalam insya, kemudian baru susul dengan qasr. Kalam khobar dan kalam insya ini juga berdiri sendiri, ada kalam khobar sendiri, kalam insya sendiri. Pembahasannya pun akan banyak. Jadi kita akan bahas satu persatu. Saya akan bahas tidak terlalu panjang lebar. Saya ingin kalian juga punya referensi, bisa melihat, bisa membandingkan, kemudian bisa membuat contoh. Itu yang penting ya. Jadi video-video yang akan saya buat mungkin tidak terlalu gamblang, tapi minimal kalian tahu definisi, kemudian apa yang dimaksud pada definisi tersebut, dan sedikit contoh. Kalian akan meneruskan dengan contoh-contoh yang lain, begitu ya. Ini pembukaan tentang